Halo, kembali berjumpa dengan saya Hers Benarif dari Forum News Network. Ini menjelang tinggal 1-2 hari lagi pelaksanaan Ramadan, tetapi situasi politik di tanah air ini malah makin meningkat. Biasanya kan kalau menjelang Ramadan harusnya cooling down, tapi ini lebih seru-seru, Bung Rocky. Ya, semua orang nggak mungkin cooling down karena provokasi istana jalan terus, provokasi ideologi, provokasi 3 periode, macam-macam tuh. Jadi terlihat bahwa isu kita hari ini ada isu tentang kepemimpinan yang merosot kualitasnya, dan pemerosotan itu yang diperlihatkan lewat berbagai macam kecelakaan yang mulai terbaca, karena seolah-olah hal yang paling mendebarkan hari ini adalah timbulnya intoleransi, sehingga ada ustadz yang mesti dilarang ceramah segala macam itu. Padahal itu sebetulnya adalah mainan yang udah puluhan ribu kali diucapkan oleh buzzer segala macam. Apa mereka nggak belajar itu? Bahwa problem kita bukan itu. Karena itu semacam lupa ingatan, mengulang-ulang hal yang makin lama makin buruk. Dan yang paling buruk yaitu komisaris terpaksa mesti menjadi mata-mata apa namanya Karyawan ya, terhadap karyawan. Ya. apa namanya itu, dewan ideologi itu. Jadi sebetulnya dewan ideologi ini beroperasi di mana-mana dengan menempatkan orang tuh. Komisaris itu kan harusnya membaca keluar masuk uang perusahaan, bukan keluar masuk orang ke masjid gitu. Kan itu soalnya kan. Jadi bayangkan misalnya kalau komisaris itu kerjaannya adalah memantau pikiran orang, memantau batin orang itu. Dia lupa membaca neraca perusahaannya yang udah bangkrut tuh. Iya. Oke. Nah, itu memang lagi heboh nih. Selain tadi Anda sebut soal 3 periode yang orkestrasinya dimulai dari NTT, karena kemarin kan bukan orang yang cari muka lah, karena rakyat yang menyerukan Pak Jokowi 3 periode dan dikasih hadiah jaket oleh Pak Jokowi. Nah, sementara yang tadi komisaris Anda sebut ini memang lagi heboh karena rupanya dia setelah menyatakan melarang kegiatan kajian Ramadan, dan dia rupanya kemudian minta maaf kepada salah satu kiai yang akan mengisi kajian Ramadan, yakni Kiai Khalil Nafis. Ini tokoh NU intelektual, saya kenal, dan beliau salah satu ketua MUI. Kalau nggak salah ketua MUI-nya itu bidang ukhuwah. Jadi sebenarnya hubungan bidang ukhuwah ini kan bidang hubungan antara umat gitu ya. Dan ini jadi kelihatannya si komisaris di PT Pelni yang buzzer ini salah tembak, ini salah sasaran. Dia jadi mencoba menstigma semua gerakan Islam radikal, ternyata yang ditembak ulama NU pula kan gitu. hari ini viral video dia menemui Kiai Khalil Nafis dan minta maaf dan menyatakan akan kajian dilanjutkan, tapi yang kemarin tetap dibatalkan. Nah itu dia bikin 2 kedunguan tuh. Kedunguan pertama dia melarang, kedunguan kedua dia minta maaf tuh. Kan dia mesti minta maaf ke rakyat, karena yang dia pertontonkan kedunguan pertama itu pada rakyat. Ya Pak Kiai mungkin anggap ya udahlah biasalah, orang nggak mengerti apa-apa. Tapi rakyat udah keburu nonton. Jadi mestinya dia datang ke rakyat, saya minta maaf karena kedunguan saya menyebabkan seseorang terhalang untuk memberi ceramah. Kan begitu mestinya. Dia minta maaf pada rakyat, mestinya begitu. Jadi minta maaf pun dia nggak tahu caranya tuh. Dia anggap kalau udah minta maaf secara personal, maka orang akan melupakan kedunguan dia tuh. Justru makin orang lihat, oh, ternyata Anda memang hanya ingin menyasar orang-orang tertentu tuh. Kalau orang-orang yang pro kekuasaan itu yang salah Anda sasar, itu Anda minta maaf. Nanti kalau ada orang yang tidak punya kaitan dengan kekuasaan, tetap dia nggak akan minta maaf kan. Jadi 2 kali kedunguan tuh. Tapi biasalah itu 2 kali kedunguan itu bagian dari IQ yang 200 sekolah sebetulnya. Nah, fakta ini kan menunjukkan betapa selama ini mereka betul-betul itu menggunakan stigma radikal ini seperti jurus dewa mabok gitu. Pokoknya apapun yang berbau Islam dia stigma dengan radikal, dan kemudian ketika dia punya jabatan sebagai komisaris, meskipun sebenarnya ini bukan kewenangan dia gunakan betul secara maksimal kekuasaan yang dia pegang ini. Artinya memang si manusia itu
memang disuruh berfungsi, ya saya lupa namanya itu. Oke, silakan. Ya, Ya, yang jelas dia manusia bukan benda kan. Eh, bukan makhluk. Makhluk, dia Pak. memang yo makhluk itu oke lah makhluk. Makhluk ini atau anima itu artinya yang berjiwa itu. Itu dasarnya dari kata animal juga tuh. Jadi makhluk ini sebetulnya memang hanya disuruh untuk menjaga bagian ideologi dari BUMN tuh. Dan mereka ini banyak disebar hanya untuk memata-matai musuh-musuh negara di bidang ideologi. Hal yang sama juga disebar di kampus, disebar di semua soal. Jadi yang disebut ideologi Pancasila itu harus akhirnya sekedar jadi alat untuk membujuk orang lain supaya memusuhi orang lain. Kan ini namanya permusuhan kan yang diedarkan. Dengan mengucapkan ini radikal maka terjadi permusuhan tuh. Jadi nggak ada hubungannya dengan kedudukan dia sebagai komisaris. Komisaris itu orang yang mengerti tentang manajemen, mengerti cara membaca balance sheet itu. Akuntansinya bagus. Ini sekedar disuruh untuk memantau aktivitas rohani seseorang. Jadi sekali lagi kita sebetulnya kehilangan kemampuan untuk merefleksikan diri itu. Sehingga dalam jabatan apapun itu sama seperti robot yang udah diprogram, programmernya lupa untuk rubah kunci algoritmanya, maka dia masih ngomong soal itu terus. Padahal dia udah dipindahin menjadi profesional yang mestinya hanya berurusan dengan sehat tidaknya perusahaan itu. Tapi karena akal sehatnya memang nggak ada, maka dia nggak bisa membaca sehatnya perusahaan karena memang perusahaannya udah rugi melulu. Ini apa nih? Apa namanya? Ya komisaris apapun kan semua BUMN sekarang kan rugi kan. Jadi kekacauan-kekacauan ini yang justru menimbulkan ya kemalasan orang untuk menilai lagi apa yang disebut sebagai aktivitas pemerintahan. Orang udah anggap ya pemerintahan udahlah itu mau ngomong apapun udah nggak ada penting-pentingnya tuh. Ya, ya. Ini karena karakternya ternyata tidak berubah meskipun dia dipindahkan menjadi komisaris. Jadi dia tetap saja sebagai buzzer. Makanya saya kemarin di off the record saya mengutip sebuah peribahasa dari Bulgaria yang disebutnya begini katanya, the wolf only changes his coat but not his character gitu. Jadi serigala itu dia cuma mengganti mantelnya saja, tapi karakternya tidak berubah gitu. Ya mungkin kulit serigala itu bisa dijadiin jaketnya presiden itu supaya orang ingat bahwa kemampuan kita untuk menghasilkan peradaban itu tergantung dengan jaket yang dipakai hari itu. Mau dikasih ke siapa jaket itu tuh? Dikasih pada orang yang memuji-muji watak serigala kan itu sebetulnya sinyalnya tuh. Nah kita sebetulnya harusnya udah selesai dengan soal ini. Presiden berkali-kali minta supaya buzzer berhenti. KSP Muldoko juga bilang oke, stop semua perbuzzeran. Toh masih berlangsung. Jadi kita menggaji mereka hanya untuk memusuhi kita kan ajaib kan? Karena ini komisaris kan kita yang gaji dari pajak gue yang nggak seberapa. Kalau gue kasih ceramah gue dipotong pajak untuk bayar seseorang yang ingin mengganti mantelnya dengan mantel serigala tuh. Kan begitu yang terjadi tuh. Jadi kebencian kita itu bukan personal, tapi ada satu sistem yang membuat orang itu nggak bisa berubah gitu. Dan sistem itu namanya adalah penjilatan, sistem penjilatan nasional. Oke, mari kita lupakan karena saya khawatir nambah menurunkan IQ kita. Tapi Anda tadi menyinggung soal ideologi ya. Jadi rupanya komisaris itu mengawasi ideologi. Nah sekarang yang juga sedang heboh ini soal dileburnya Kemenristek ke Kemdikbud dan kemudian ada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemarin kita sudah singgung juga, tetapi saya hari ini membaca artikel yang ditulis oleh seorang mantan Menteri Sekretaris Negara Pak Dipo Alam. Saya lupa apa beliau itu Sekretaris Kabinet atau Sekretaris Negara terakhir. Sekap ya, Sekretaris Kabinet ya Pak Dipo. Beliau menulis, menyoroti ini ada persoalan serius dan ini dikaitkan dengan tajuk Tempo karena agak aneh memang sebagai badan riset itu nanti akan di bawah ex officio Dewan Pengawasnya itu kepala Dewan Pengarah di
di BPIP itu yang jadi sangat menarik. Jadi semua hal kelihatannya di Indonesia ini dikait-kaitkan dengan ideologi. Atau mungkin ada motif lain, Bung Rocky, Anda melihat mengapa kok kemudian Badan Riset Inovasi Nasional dikait-kaitkan dengan BPIP? Ini kalau udah begini saya ingat proyek Hitler. Hitler juga bikin badan riset untuk memastikan ideologi fasisme itu, ideologi keunggulan ras Arya itu harus dibuktikan di laboratorium tuh. Itu yang dulu menghasilkan proyek Eugene gen baru yang dianggap lebih mulia tuh. Hal yang sama juga berlaku sekarang tuh. Kalau dulu Hitler melakukan itu untuk memastikan bahwa yang dia sedang kerjakan adalah politik untuk memurnikan bangsa Jerman tuh. Nah, kita nggak tahu sekarang ini mau memurnikan apa kalau ideologi menuntun metodologi. Kan tidak mungkin satu riset metodologi, riset akademis memerlukan paradigma ideologi itu. Di mana-mana ada kebebasan untuk melakukan penelitian dan arah penelitian itu ditentukan oleh fakta-fakta di laboratorium, bukan fakta-fakta di partai politik. Jadi nanti kalau Badan Riset Inovasi Badan Riset Inovasi Negara ini, Inovasi Nasional ini, dia harus presentasi ke partai politik yang mengawasi dia. Bagaimana jadinya tuh? Jadi di Rakernas atau di Kongres nanti ada presentasi dari ketua BRIN, karena dia mesti presentasi langsung pada ketua partai yang juga pengawas dia tuh. Jadi dari segi pemfungsian lembaga-lembaga ini udah kacau tuh. Nah, karena itu satu-satunya keterangan kita adalah memang ada uang besar di situ dalam bidang riset yang harus dikendalikan itu. Nah, pengendalian itu yang bermasalah sekarang karena dia dikendalikan oleh tokoh partai politik. Jadi selalu ada bias kebijakan yang kita intip dari awal itu pasti medan korupsi itu. Nah, bagaimana mungkin kalau diandalkan bahwa riset itu akan terbuka untuk umum dan semua orang bisa akses ke situ. Nanti dibikin sistem tuh bahwa yang boleh akses hasil riset adalah hanya anggota partai politik tertentu. Kan ajaib tuh. Padahal universitas berlomba-lomba juga untuk minta uang agar supaya bisa lakukan riset. Jadi saya anggap bahwa riset itu sebaiknya diberikan pada universitas yang negeri maupun swasta. Karena mereka di dalam universitas dipastikan terjadi peer review terhadap hasil riset. Sekarang kalau riset itu dibayungi oleh ideologi, maka berlaku favoritisme. Bahwa hanya riset-riset yang sesuai dengan ideologi sebuah partai, itu yang dianggap sebagai riset ilmiah. Dan di situ uang diturunkan. Maka apa yang terjadi, separuh dipakai buat riset, separuh dipakai buat menyogok partai itu. Supaya risetnya jalan terus. Kira-kira kebusukan itu yang sekarang sedang diperiksa secara teliti oleh para pengamat independen. Karena ini soal prestasi negara, bukan prestasi partai. Kalau ada hasil riset, itu hasil dari otak orang Indonesia, bukan otak ketua partai itu. Ini bahayanya kalau ilmu digabung-gabung dengan politik. Itu akan mengingatkan kita proyek di masa lalu di mana fasisme Hitler menggabungkan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan riset dengan cita-cita ideologinya, yaitu menjadikan Jerman über alles. Jerman sebagai bangsa besar. Ya, saya tadi ketika membaca hal itu sebenarnya saya berpikir keras gitu. Dan gimana cara menghubung-hubungkannya ini? Karena menurut saya ini dari sisi manapun ini nggak ketemu gitu. Nah, jadi yang sekarang saya ingin bertanya pada Anda ini, bagaimana kita membaca kekacauan nalar semacam ini kok bisa muncul? Semakin saya berusaha membaca, saya ikut kacau juga nalarnya. Karena kita seolah-olah mau cari keterangan supaya terhubung gitu kan. Iya kan? Ya, gimana caranya supaya saya nggak ketemu, karena nalar saya nggak sampai tuh, Bung Rocky. Ya, kita tunggu aja nanti setelah 3 periode itu berlangsung presiden baru kita ketemu bahwa ternyata Badan Riset Inovasi Nasional ini hanya dimaksudkan untuk mengumpulkan dana untuk memastikan bahwa MPR nanti akan satu suara untuk membackup ide 3 periode itu tuh. Kan itu juga memerlukan riset kan. Jadi nanti
di seluruh anggaran dalam 3 atau 2 tahun ke depan ini hanya untuk memastikan bahwa Presiden Jokowi akan terpilih lagi tuh. Di situ risetnya diperlukan. Nanti ada sayembara tuh. Siapa yang punya proposal yang paling bagus untuk menghasilkan riset yang pro 3 periode tuh. Dia akan dapat dana riset tuh. Nah, kita mesti balik lagi ke awal mengapa kemudian kita memilih jalan demokrasi. Ini kan bagaimanapun ini kita menyebutnya reformasi selama 32 tahun kita di bawah pemerintahan otoriter. Dan saya yakin dulu teman-teman termasuk Anda juga yang mendorong ada proses reformasi ini mungkin nggak akan terbayang bahwa akhirnya kita menghadapi situasi yang semacam ini. Dulu kita ingin agar supaya setelah reformasi, mahasiswa, kampus segala macam, lembaga-lembaga riset kembali pada fungsinya, fungsi otentiknya, yaitu menjadi lembaga otonom. Kalau sekarang saya bayangkan Universitas Indonesia misalnya, atau Universitas Tadulako, atau universitas swasta di Surabaya itu ramai-ramai bikin proposal riset sekaligus dengan lampiran biodata perisetnya tuh, dan akan ditambahkan di situ bahwa biodatanya dia adalah anggota sebuah partai tertentu, dan itu yang akan diperhatikan oleh Dewan Riset. Kalau dia bukan anggota sebuah partai tertentu yang ketuanya merangkap sebagai pengawas riset nasional, maka risetnya akan ditolak, proposalnya akan ditolak. Jadi dari awal ini juga akan jadi tempat untuk memanipulasi politik. Hanya mereka yang berstatus anggota partai tertentu yang boleh jadi periset atau mengajukan proposal. Ini tempat kita memperburuk situasi itu. Jadi pikiran kita tentang imparsialitas dari hasil riset itu ditentukan oleh asosiasi politik kita. Ini bahayanya tuh. Sehingga tidak ada lagi yang disebut value free di dalam melakukan riset tuh. Karena udah value laden, penuh dengan nilai. Nilainya justru adalah berapa banyak setoran yang bisa diberikan dari hasil riset itu atau dari proses riset itu pada partai politik tertentu. Dan berapa banyak upeti ideologi harus dilampirkan di dalam hasil riset tuh. Ini soalnya tuh. Ini lebih buruk dari yang disebut PA4 dulu di zaman Orde Baru. Orde Baru itu PA4-nya untuk melindungi bangsa dari stigma-stigma yang pernah ada di kita. Soal Islam, soal komunis, dan itu yang menyebabkan Orde Baru mengendalikan ideologi demi stabilitas tuh. Tidak ada hubungannya dengan riset pada waktu itu. Semua orang boleh bikin riset. Tapi sekarang itu yang terjadi. Nah, saya akhirnya paham mengapa dalam beberapa tahun terakhir ini para periset internasional dilarang dengan cara sedikit tertutup masuk ke Indonesia untuk melakukan riset tuh. Karena dianggap nanti risetnya itu akan apalagi riset sosial politik itu akan berbeda dengan hasil riset dari BRIN. Itu soalnya tuh. Kan banyak teman-teman kita di luar negeri yang selalu menganggap kenapa kita dilarang masuk, kenapa kita nggak boleh riset. Padahal ini urusan akademis. Urusan akademis itu nggak boleh ada batas negara. Karena ilmu pengetahuan itu melintasi sekat-sekat politik, sekat-sekat ideologi itu. Ini yang terjadi nih. Jadi saya mulai mengerti bahwa akan ada pengendalian researcher dunia untuk masuk ke Indonesia itu. Karena riset-riset itu sudah dimonopoli secara ideologis, bukan secara metodologis. Ya, ini menjelang Ramadan, ini memang kesempatan kita untuk berkontemplasi gitu. Dan saya juga mencoba melakukan itu karena tadi ada menyinggung soal UI, dalam beberapa hari yang lalu kan juga berlangsung sebuah kuliah umum yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, dan di dalam forum itulah kemudian kan muncul statement dari Gubernur Kalimantan Timur bahwa Pak Jokowi itu nggak perlu lagi beribadah, dijamin masuk surga, pasti masuk surga gitu, karena dia sudah berhasil memindahkan ibu kota yang tidak berhasil dilakukan oleh Presiden Soekarno, Bung Karno, dan termasuk SBY. Nah, untungnya saja di situ masih hadir Profesor Emil Salim gitu, yang masih tetap bisa menjaga agar sehat dan mempertanyakan apa urgensinya ini urusannya, tidak menyerang gubernur tersebut, tapi mempertanyakan mengapa pemerintah tiba-tiba dalam situasi seperti ini kok lebih fokus bangun ibu kota. Nah, ini kan mulai muncul kegilaan-kegilaan semacam ini, menurut saya kegilaan-kegilaan kegilaan dalam berpikir ya, yang saya maksud ada sampai kemudian tadi itu
komisaris sudah bisa memberi fatwa orang yang radikal, sementara ada gubernur memberi fatwa orang bisa masuk surga tanpa beribadah lagi. Saya kira benar sebetulnya saudara gubernur itu yang benar, karena pernyataan dia karena itu hasil riset dari BRIN. Riset pertama itu. Jadi hasil riset pertama BRIN adalah Presiden Jokowi pasti masuk surga karena sudah memindahkan ibu kota atau sudah membangun ibu kota baru. Jadi kita terima itu sebagai hasil pertama dari BRIN, di mana politik bertemu, di mana metodologi dikendalikan oleh ideologi. Oke, Bung Rocky, jujur saya sampai sekarang masih belum dapat jawaban yang tuntas ini dari berbagai persoalan-persoalan yang menurut saya sulit saya pahami dengan nalar akal sehat saya. Oke, nanti beberapa hari lagi akan ada keterangan untuk menghubungkan itu, yaitu ketika ada 2-3 orang seperti Pak Emil Salim muncul ke permukaan untuk menerangkan itu. Jadi kita berharap Pak Emil Salim nonton pembicaraan ini dan dia kumpulkan pakar-pakar riset, karena Emil Salim puluhan tahun hidup dalam wilayah riset, untuk menerangkan apakah benar diperlukan tuntunan ideologi untuk melakukan riset secara metodologis. Nah, itu adalah ilmu baru yang akan dicatat sebagai keunikan Indonesia. Sebab saya tadinya berpikir nih, kalau sampai fatwa dari Pak Gubernur ini diyakini oleh Pak Jokowi, ini mulai Ramadan ini Pak Jokowi nggak perlu puasa lagi. Karena kan tadi disebutkan beribadah sudah pasti masuk surga, kan begitu, Bung Rocky. Ya, semoga Pak Jokowi masuk surga. Kita tentu berharap beliau masuk surga tuh dengan banyak berbuat perbuatan baik, artinya mengurangi perbuatan buruk tuh. Doa ya, ini lain ya. Kalau semoga itu doa, kalau menjamin itu bukan wilayah, bukan otoritas kita, itu otoritas ilahiyah. Menjamin itu otoritas BRIN. Oke. Baik, makasih Bung Rocky. Oke.